Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana sih data itu bekerja? Hari ini kita bakal menempuh sebuah perjalanan seru, mengupas tuntas rahasia data mulai dari kepingan paling kecilnya sampai jadi sebuah database raksasa yang kita gunakan setiap hari. Yuk, langsung kita mulai petualangannya. Coba deh bayangin, waktu kamu lagi asyik belanja online, streaming musik, atau scroll media sosial, ada jutaan informasi yang diakses dalam sekejap mata. Semua keajaiban ini bisa terjadi karena ada sistem data yang terorganisir dengan baik. Tapi, gimana persisnya cara kerja sistem itu? Nah, biar nggak kesasar, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, lalu kita bangun lapis demi lapis, sampai akhirnya kita lihat gimana semua bagian ini saling terhubung. Oke, ayo kita mulai dari langkah pertama. Oke, pertama-tama kita perlu sepakat dulu soal definisinya. Kalau kita ngomongin data, apa sih sebenarnya yang kita maksud? Gampangnya gini, data itu adalah fakta mentah. Nama kamu, harga sebuah barang, tanggal hari ini, semua itu adalah potongan-potongan data. Intinya, ini adalah cara kita merekam dunia nyata ke dalam bentuk digital, supaya bisa disimpan dan diolah oleh komputer. Sekarang, siap-siap ya, kita akan menyelam lebih dalam lagi buat melihat fondasinya. Kita mulai dari level paling dasar. Bisa dibilang ini adalah atom-atom digital yang membangun semua yang kita lihat di layar gawai kita. Ini dia hierarki data, atau tangga yang akan kita naiki bareng-bareng. Kita akan jelajahi setiap tingkatannya, mulai dari yang paling mungil, yaitu bit, sampai ke puncak yang paling besar dan kompleks, yaitu database. Mari kita mulai dari yang paling kecil, sebuah bit. Bayangin aja ini kayak saklar lampu, pilihannya cuma dua. Nyala, yang diwakili angka 1, atau mati, yaitu angka 0. Simpel kan? Nah, kalau kita kumpulin 8 bit, kita akan dapat 1 byte. 1 byte ini udah cukup untuk mewakili satu karakter, misalnya huruf A. Yap, setiap huruf yang pernah kamu ketik, semuanya dimulai dari sini. Oke, jadi bit dan byte itu ibaratnya kepingan-kepingan Lego. Penting banget, tapi kalau sendirian ya nggak ada artinya. Sekarang, ayo kita mulai merakit kepingan-kepingan ini jadi sesuatu yang lebih bermakna dan berguna. Biar gampang, bayangin aja kita lagi mau membangun sebuah perpustakaan dari nol. Analogi ini bakal bantu banget kita buat ngertiin konsep-konsep selanjutnya dengan lebih mudah. Siap? Oke, di perpustakaan kita, judul buku itu adalah sebuah field. Terus, nama penulis itu field lain. Tahun terbit juga field lainnya. Nah, kalau kita gabungkan semua informasi ini untuk satu buku, judul, penulis, tahun, kita dapat yang namanya record. Atau dalam analogi kita, ini sama aja kayak satu kartu katalog yang lengkap. Nah, kita udah punya tumpukan kartu katalog. Terus diapain? Ya kita susun dong biar jadi perpustakaan yang rapi dan berfungsi. Ayo kita lanjutkan analogi kita. Kalau kita kumpulkan semua kartu katalog sejenis, misalnya untuk buku-buku fiksi ilmiah, itu akan jadi sebuah file. Atau, biar gampang, kita sebut aja ini rak buku khusus fiksi ilmiah. Terus, kalau kita gabungkan semua rak buku yang ada di perpustakaan, rak fiksi, rak sejarah, rak sains, nah, jadilah sebuah database. Database itu adalah keseluruhan perpustakaan kita. Jadi, poin utamanya adalah ini. Database itu bukan cuma sekedar tumpukan data acak, ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan cerdas. Tujuannya, supaya data bisa diakses dengan super cepat, mudah, dan efisien tanpa ada informasi yang double-double atau berantakan. Teori dan analogi perpustakaan, udah kebayang kan? Sekarang, ayo kita lihat gimana semua ini beraksi di tempat yang kita semua pasti kenal. Sebuah minimarket. Coba pikirin deh, di minimarket itu ada ribuan jenis produk, ratusan transaksi setiap hari, dan stok barang yang terus-terusan berubah. Ini adalah skenario yang sempurna banget buat nunjukin kekuatan sebuah database. Tabel ini bisa kita anggap sebagai file atau rak buku produk di minimarket. Tiap kolom, kayak nama underscore produk atau stok, adalah sebuah field. Dan setiap barisnya, nah, itu adalah satu record, satu kartu katalog lengkap untuk satu jenis produk. Misalnya, mie instan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di dunia nyata, data itu nggak cuma diakses oleh satu orang. Di minimarket kita tadi, setidaknya ada 3 orang yang butuh data produk ini di waktu yang sama. Gimana caranya biar nggak bentrok? Disinilah keajaiban sebuah database. Bayangin, kasir lagi sibuk nge-scan mie instan dan mengurangi stoknya. Di waktu yang sama, manajer lagi narik laporan penjualan. Di belakang, staf gudang baru aja terima kiriman dan nambahin stok air mineral. Semuanya bisa mengakses dan mengubah data yang sama secara bersamaan, tanpa bikin sistemnya jadi kacau balau. Keren kan? Wah, kita sudah melakukan perjalanan jauh nih dari sebuah bit sampai ke database minimarket yang sibuk.
Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya. Kenapa sih struktur data yang rapi ini begitu fundamental dan penting? Jadi intinya begini, kita butuh database kalau datanya udah segunung. Kalau datanya sering banget diubah-ubah. Kalau yang akses keroyokan. Dan kalau data itu harus awet disimpan dalam waktu lama. Nah, struktur hierarki yang kita bahas tadi, itulah solusinya. Pada akhirnya, inilah inti dari perjalanan kita. Dari angka 0 dan 1 yang kelihatannya sepele, kita bisa membangun sebuah sistem terorganisasi yang jadi tulang punggung bisnis, aplikasi, dan hampir semua aspek kehidupan digital kita di zaman modern ini. Nah, sebelum kita tutup, coba deh renungkan sejenak. Daftar kontak di ponsel kamu, playlist musik favoritmu, bahkan riwayat tontonan kamu di layanan streaming. Semua itu pada dasarnya adalah database. Dengan memahami strukturnya, semoga kita bisa lebih menghargai teknologi luar biasa yang ada di ujung jari kita setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.